Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wa mursalin. Amma ba'du. Sore hari ini kita berjumpa lagi dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miran Ngeranti Boyolali Tulung Agung dalam edisi spesial Ramadan Zona Islami sore nanti sampai menjelang waktu berbuka puasa. Untuk hari ini waktu berbuka puasa tetap di jam 17:33 waktu Indonesia Barat. Kajian kitab hadis Arba'in Nawawi nomor hadis 20 akan disampaikan langsung oleh Kiai Muhammad Anang Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fatahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM 96,8 FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kitab Arba'in Nawawi, kita sudah sampai kepada hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul ishrun, hadis yang ke-20. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin wal Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qol. Diceritakan dari sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr wal Ansari dan sahabat Ansar al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahu al-Bukhari. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian dari perkara yang diterima oleh manusia min kalamin nubuwatil ula, dari dawuh-dawuhnya para nabi-nabi yang awal, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, yaitu idza lam tastahi, jika kamu tidak malu, fasna maka lakukanlah ma syi'ta, sesuai dengan kehendakmu. Jika kamu tidak merasa malu, lakukanlah sesuai dengan kehendakmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis ini para ulama berbeda pendapat di dalam memahaminya. Wa qad ikhtalafal ulama fi makna dzalik. Faqala ba'duhum inna hadzal amr litahdid. Inna hadzal amra litahdid wa taubih. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa dawuh fasna ma syi'ta, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika kamu tidak malu, lakukan sekehendakmu. Ini menurut sebagian ulama, perintah ini bimakna tahdid atau taubih. Jadi peringatan keras
peringatan keras ya. Jadi artinya kalau dilakukan bukan baik. Ini makna yang pertama menurut sebagian ulama ini merupakan peringatan keras. Wal makna dari dawuh ini apabila amarnya itu bimakna tahdid, idza naza'a minkal haya wa kunta la tastahi minallah wa la turaqibah fasna matahwahu nafsuk minar radail. Jadi apabila rasa malu itu sudah hilang darimu, apabila rasa malu ini sudah hilang dari diri kita dan kita sudah tidak malu lagi, tidak punya rasa malu lagi kepada Allah, tidak merasa kalau dilihat oleh Allah Ta'ala, ya sudah karepmu, itu kan, terserah kamu. Fasna matahwa nafsuk minarodail, silahkan turuti hawa nafsumu untuk melakukan kemungkaran. Lakukan kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang buruk, tapi ingat, fa innallaha yujazika alaih. Allah akan memberi balasan. Allah akan memberi balasan terhadap semua yang kamu lakukan. Nah, menurut makna ini, menurut makna dawuh sebagian ulama ini, kalimat fasna masyikta itu tahdid. Tahdid itu berarti apa? Peringatan keras. Jadi diweleh-weleh nih gitu loh. Jadi bukan disuruh kebaikan, tapi diweleh-weleh nih. Kalau amarnya diartikan sebagai tahdid menurut sebagian ulama. Jadi idalam tastahi, kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, lek awakmu seranduwi rasa isin, ya karepmu lakukan segendak hatimu. Nah, ngono karepe. Ini kalau menurut amarnya bimakna tahdid. Sebab manusia itu terkadang sudah tidak punya rasa malu, ngoten nggih. Manusia itu terkadang sudah hilang rasa malunya. Mestinya manusia itu kan punya rasa malu ketika terjerumus kepada perbuatan yang haram. Mestine kalau kita melakukan perkara yang haram itu malu, kita maksiat itu malu, kita meninggalkan perintah Allah malu, mestinya begitu. Arep ngelakoni elek malu, arep nyolong malu, wayah Ramadan ndak puasa mestinya malu, mestinya malu, ngerasani malu kepada Allah, mestinya begitu. Tetapi terkadang ada orang itu sudah hilang rasa malunya, sehingga kalau sudah hilang rasa malu, dia maksiat ndak duwe rasa isin. Wayah Ramadan ndak poso mangan ngalor ngidul, dia ndak punya rasa malu. Ndak sholat ndak punya rasa malu. Nggih. Kadang mencuri dia ndak punya rasa malu kepada Allah Ta'ala. Nah, makanya karena memang ada orang itu rasa malunya sudah hilang, maka suatu kalimat yang didapatkan oleh manusia di dalam kalamnya para nabi yang pertama, nabi awal nubuwatil ula, itu yang dimaksud adalah nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi sebelum, wal murad bin nubuwatil ula an-nubuwah as-salifah qabla nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Jadi fas idza lam tastahi fasna masyita. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, kalau sudah hilang rasa malu dalam dirimu, silahkan kamu melakukan sesuai kehendak hawa nafsumu. Tetapi ingat, Allah akan membalas apa yang kamu lakukan. Ini kalau amar fasna masyita ini diartikan sebagai tahdid.
Tahdid itu peringatan keras, taubih itu napa meleh-melehno, ya. Jadi ada yang dilulu itu loh. Wis sak karepmu, lek awakmu ra kenek tak omongi, padahal begitu ya. Lek awakmu ra kenek tak omong wis karepmu, lakonono sak karepmu, tapi risiko tanggungan dhewe. Lah itu loh. Ini juga begitu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kita sudah tidak punya rasa malu, tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak malu melakukan keburukan, ya silahkan. Fasna ma tahwahu nafsuk minarodail. Silahkan lakukan sesuatu perkara sesuai dengan hawa nafsumu. Tetapi harus kamu ingat, fa innallaha ta'ala yujazika alaih. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas apa yang kamu lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau yang kamu lakukan itu baik, maka balasanmu juga akan baik. Kalau kita melakukan kebaikan di dunia, ibadah di dunia, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang di akhirat. Seperti halnya kalau kita mempengaji, maka Allah akan memberikan kita ilmu. Kita mempengibadah, Allah akan memuliakan kita di akhirat. Tapi wa in syarron fasyarun. Tapi kalau yang kamu lakukan itu perbuatan yang buruk, maka pasti kamu akan diberi balasan keburukan itu. Pasti kamu akan diberi balasan terhadap keburukan tersebut. Oleh karenanya didawuhkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan suatu amal, ya, amal kebaikan meskipun hanya sedikit, sekecil apapun, pasti akan dapat balasan kebaikan itu. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi sebaliknya, barang siapa melakukan amal keburukan meskipun hanya kecil, keburukan itu kecil sekali, pasti akan ada balasannya. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut sebagian ulama, pendapat pertama menurut sebagian ulama, perintah fasna ma syi'ta itu diartikan sebagai amarnya, perintahnya tahdid, yaitu peringatan keras. Justru mestinya tidak boleh dilakukan, tapi tahdid, peringatan, awas loh kalau kamu melakukan ini. Awas, kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, silahkan kamu lakukan sesuai kehendak nafsumu. Tapi ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menurut sebagian ulama yang lain, bagaimana? Ini adalah suatu perintah, ya, amar, innahu amrun wa maknau khobar. Ada lagi yang mengatakan ini adalah suatu amar, ya, fasna itu kan amar, fi'il amar, tapi maknanya makna khobar, dan ini menunjukkan kepada jawaz. Boleh kamu lakukan. Boleh kamu lakukan. Artinya apa? Makna yang kedua ini berarti ini bukan peringatan, bukan. Tetapi ini suatu informasi tentang bolehnya kita melakukan sesuatu. Wal makna ungdur ila maturid antaf'alahu. Lihat terhadap apa yang akan kamu lakukan. Kalau kamu akan melakukan sesuatu, coba lihatlah perkara yang akan kamu lakukan itu jajal sawangen, ngen-ngenen dhisik. Pikirkanlah, kalau kamu ingin melakukan sesuatu, ojo grusa-grusu karepe ngono. Bagaimana? Ngen-ngenen dhisik. Dingen-ngen, coba kamu renungkan, kamu pikir-pikir dulu. Fa in kana mimma la yustaha minallah wa minan nas fi fi'lihi. Kalau
perkara yang akan kamu lakukan itu setelah kamu pikir-pikir kok perkara itu baik, artinya kalau perkara itu baik, kita tidak malu kepada Allah, wong perkaranya baik kok. Dan juga kita tidak malu kepada manusia, liqaunihi min af'ali ta'at. Karena itu suatu perkara ketaatan, perkara ibadah, perkara yang baik, au min jamilil akhlak, atau bagian dari akhlakul karimah, atau adab yang baik. Bagaimana? Fasna minhu masyita. Kalau setelah kamu renungkan, setelah kamu pikir bahwa perkara itu kok apik, ya dah, maka bagaimana? Lakukan. Bagus kamu lakukan. Fasna masyita minhu, fasna minhu masyita. Silahkan dilakukan karena itu bagus. Jadi dari sini kita bisa tahu bagaimana? Bisa tahu kalau kita akan melakukan apapun, kita mau melakukan apapun perkara, itu harus sebelumnya kita renungkan dulu. Ojo langsung dilakoni, pengen ngene dilakoni, jangan. Pengen ngene dilakoni, jangan. Tapi kalau kita punya cita-cita, punya keinginan melakukan sesuatu, maka bagaimana? Pikir-pikir dulu. Coba pikir-pikir dulu, renungkan dulu. Coba kamu renungkan plus minusnya, positif negatifnya apa perkara ini. Kalau perkara itu perkara yang baik, perkara yang baik yang kira-kira diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kan tidak membuat kita malu di hadapan Allah, tidak membuat kita malu di hadapan manusia. Maka kalau perkara itu baik, bagaimana? Fasna masyita, silahkan dilakukan. Wong perkarane apik. Mula dingen-ngen dhisik. Kita mau berbicara juga sama. Lek arep ngomong dipikir dhisik, sing arep tak omong niki apik apa elek? Sing arep tak omong niki diridhoni Allah napa mboten? Kalau diridhoi Allah, lakukan, ya, lakukan. Itu. Tapi wa in kana mimma yustaha minallah wa minan nas fi fi'li fadahu. Tetapi apabila yang akan kita lakukan ini sesuatu yang ndak baik, setelah kita ngen-ngen sing arep tak lakoni iki kok ndak apik to, ora enek manfaate. Malah aku isin karo Allah lek nglakoni perkara sing elek ngene iki, isin karo menungso, lek disawang wong ya isin, disawang Allah luweh-luweh. Maka bagaimana? Fadahu, tinggalkan. Makanya menurut pendapat yang kedua ini sebagian ulama, ini hadis idalam tastahi ini adalah amr tapi bimaknal jawas. Perintah namun artine arti jawas. Boleh. Artinya kalau kamu ingin melakukan sesuatu, pikir-pikiran dhisik. Dipikir, direnungkan. Ojo gerusa-gerusu. Lah kalau setelah direnungkan plus karo minus, apik karo eleke, dampak positif karo negatifnya banyak mana? Kalau sekiranya banyak positifnya, silahkan dilakukan. Tapi kalau kira-kira banyak negatifnya, jangan dilakukan. Maka hadis ini dikatakan oleh para ulama merupakan hadal hadis yaduru madarul Islam kulli. Hadis ini menjadi pokok di dalam hukum Islam. Maka setiap kita melakukan apapun, maka harus kita pikir, kalau kira-kira baik lakukan, kalau tidak baik maka kita tinggalkan. Insya Allah kalau begitu kita akan selamat. Kita lanjutkan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi nomor hadis 21, akan disampaikan langsung oleh Kiai Muhammad Anang Muhsin. Ya, kita meneruskan kajian hadis Arba'in Nawawi ya. Sekarang kita menginjak pembahasan hadis yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi wal ishrun. Hadis yang ke-21 an Abi Amr, diceritakan dari sahabat Abi Amr, wakilah Abi Amroh Sufyan bin Abdullah
radhiyallahu taala anhu qol, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Saya berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, nasihati saya di dalam urusan Islam sebuah nasihat, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang dengan nasihat itu saya tidak akan bertanya kepada selain engkau. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, qul amantu billah tsumastaqim. Ucapkan amantu billah, saya iman kepada Allah, setelah menyatakan keimanan tsumastaqim, kemudian istiqomahlah di dalam keimanan tersebut. Hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-21 ini menjelaskan istiqomah. Istiqomah itu lubul Islam. Istiqomah itu istiqomah dalam kebaikan, itu merupakan intisari di dalam ajaran Islam. Intisari di dalam Islam. Oleh karenanya ini ditanyakan, ada dalam satu dawuh, kila al istiqomah khairun min alfi karomah. Karena istiqomah itu merupakan napa niku lubul Islam, intisari di dalam ajaran Islam, maka didawuhkan istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Bahkan didawuhkan afdalul karomah istiqomah. Keramat yang paling utama itu adalah istiqomah. Nah, dalam hadis yang ke-21 ini, sahabat Abi Amrin, yaitu Sufyan bin Abdillah, sahabat Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, beliau bercerita, qultu, saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, saya minta nasihat kepada Nabi, katanya, ya Rasulullah, kulli fil Islam, ucapkan atau berilah saya nasihat dengan sesuatu nasihat yang saya tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau ya Rasul. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, napa? Qala kul amantu billah, saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah, tsumastaqim, lalu istiqomahlah di dalam keimanan tersebut. Dalam makna amantu billah, ya, amantu billah itu adalah suatu perintah, ai jadid imanak, jadid imanak bihi halakaunika dzakiran bilisanik wa mutadzakiran bijananika ay qalbika. Jadi makna yang pertama dari dawuh amantu billah, ucapkan wahai Sufyan amantu billah, ucapkan wahai Sufyan amantu billah, aku beriman kepada Allah Ta'ala. Maknanya nopo? Ay jadid imanak, perbaruilah imanmu. Ketika kamu mengucapkan iman itu dengan lisanmu, perbaruilah imanmu, ingat keimananmu di dalam hatimu. Itu makna yang pertama, ay jadid imanak hala kaunihi dzakiran bilisanik mutadzakiran bijana jananik ay qalbik. Wakila, menurut Kil, makna dari dawuh Nabi Muhammad kul, katakan wahai Sufyan amantu billah, itu maknanya apa? Dum ala imanik billah. Jadi makna yang kedua ini adalah dum, langgengno, istiqomahlah,
langgengkan ala imanik billah, atas keimananmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya jaganan imanmu. Jaganan imanmu. Ojo sampai hilang imanmu. Itu kul amantu billah. Makna yang kedua wakila dum ala imanik billah. Jagalah imanmu. Tapi makna yang ketiga wakila maknahu zid fi imanika billah bitafakur fi masnu'atihi. Makna yang ketiga kul amantu billah, tambahono rosanono imanmu, tambahlah kadar imanmu dengan apa? Bitafakur fi masnu'atihi, dengan kamu merenungkan, berpikir, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalkan kita mengingat afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir, dan seterusnya. Apa kamu tidak memikirkan, apa kamu tidak merenungkan bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gunung-gunung ditegakkan, kemudian bumi dihamparkan, semuanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kamu mau mengingat-ingat ini, maka akan bertambah keimananmu. Jadi makna dari dawuh amantu billah ini bisa berarti 3 tadi, ya. Jadi 3. Yang pertama jadid imanak, perbarui keimananmu. Nyar-nyarono neh keimananmu. Ketika kamu mengucapkan dengan lisanmu, mengingat dengan hatimu. Tapi makna yang kedua wakila dum ala imanik billah. Jadi istiqomahkanlah, langgengono, lestarikan keimananmu itu, jaga keimananmu, jangan hilang. Wakila menurut kil yang ketiga tambahono kadar imanmu dengan apa? Mengangan-angan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita melestarikan, menguatkan iman kita, apa nasihat Nabi Muhammad? Summastaqim. Setelah itu istiqomahlah. Istiqomahlah ay kama umirta au nuhita wa nuhita. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintah. Istiqomahlah sebagaimana engkau dilarang. Artinya apa? Istiqomahlah, teruslah melakukan ala fi'lil ma'murat. Semua perintah-perintah Allah terus lakukan. Jangan kamu tinggalkan. Keadaannya seperti apapun, jangan kamu tinggalkan perintah Allah. Terus kamu lakukan. Jadi summastaqim ala fi'lil ma'murat. Wajtina bin nawahi, wajtina bin manhiyat. Kemudian larangan-larangan Allah terus tinggalkan. Jangan sekali-kali kamu bengkok, jangan sekali-kali kamu ngelanggarnya. Jangan sekali-kali kamu melanggar larangan tersebut. Itu makna istiqomah. Jadi summastaqim, istiqomahlah setelah menjaga keimanan. Setelah itu bagaimana? Istiqomah, continue di dalam melakukan ibadah kepada Allah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajtina bil manhiyat, tinggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ghayatul istiqomah wa nihayatu alla yaltafit al abdu ila ghairillah. Puncak dari istiqomah itu apabila seorang hamba itu sudah tidak menoleh kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Walidha kila, oleh karenanya diucapkan layutikul istiqomah illal akabir, sehingga sampai didawuh nih tidak akan bisa orang itu istiqomah kecuali dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu tidak akan bisa istiqomah dalam kebaikan kecuali memang orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala.
Ya, seperti kita ngaji ngene iki, ndak akan bisa sampean istiqomah kecuali kalau kalian sampean dijadikan orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Jadi siapa yang istiqomah dalam kebaikan seperti ini, tidak semua orang, tapi hanya orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita misalkan istiqomah sholat jamaah, ora bakal iso istiqomah sholat jamaah kecuali orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. La yutikul istiqomah ilal akabir. Tidak akan ada yang bisa istiqomah dalam kebaikan. Lek dok nyeng oke sing iso. Dok nyeng ya toh. Kadang budal kadang ora iku oke sing iso. Tapi nek istiqomah terus jamaah diopeni terus, 5 wektune jamaah ndak tahu ditinggal. Orang yang bisa itu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Nek ora dhuwur derajate ora bakal iso. Ndak bakal iso. Ada orang yang kontinu membaca Al-Qur'an. Terus-menerus ngaji, terus-menerus baca Quran, istiqomah. Dia ndak bosan-bosan, kadang aras-arasen, dipaksa nafsune, tetap istiqomah dalam kebaikan. Nah, orang yang bisa begitu adalah akabir, adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di saat banyak orang yang wis aras-arasen, ya dah? Banyak orang yang aras-arasen ngaji, kita diberi napa? Ati sing demen istiqomah. Loh, itu bersyukur. Kita iso istiqomah itu karena dicintai oleh Allah. Maka sampai disebutkan al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat. Padahal keramat itu sing duwe wali. Keramate wali iku sik kalah karo istiqomah. Makanya sampai didhawuhne afdalul karomah istiqomah. Istiqomah itu paling utama-utamane karomah. Keramate menungso niku kan keramate wali. Wali iso melipat bumi saka Tulungagung Mekah mung sak jam misale. Itu karomah. Keramate para wali kalah karo istiqomah. Mula al istiqomah afdalul karomah. Istiqomah dalam kebaikan itu adalah lebih utama-utamanya karomah. Dan orang itu kalau sudah istiqomah, maka bagaimana? Dia akan mendapatkan kemuliaan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ay indal maut. Barang siapa yang berkata rabbunallah, Allah Tuhanku maknanya iman. Setelah itu summastaqamu, lalu dia istiqomah dalam kebaikan, dalam keimanan, maka bagaimana? Tatanazzalu alaihimul malaikah indal maut, malaikat akan datang kepadanya, tubasyiruhum, malaikat ketika dia akan meninggal dunia diberi kabar gembira. Malaikat datang kepadanya, malaikat berkata, menyampaikan dawuh Allah Ta'ala, Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil ladzi kuntum tu'adun. Jangan takut kamu wahai hamba yang istiqomah, jangan takut kamu, berbahagialah kamu karena tempatmu nanti adalah surga Allah Ta'ala yang telah dijanjikan kepadamu. Maka ini penting ya, kita harus menjaga keimanan, kemudian istiqomah dalam kebaikan, istiqomah ngaji, istiqomah baca Quran, istiqomah sholat berjamaah, dan istiqomah dalam kebaikan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sebagai pelengkap ataupun juga penutup kajian kitab hadis Arba'in Nawawi, dan ini supaya menjadi keistiqomahan kita bersama, doa dipimpin oleh Kiai Muhammad Anang Muhsin. Mari kita tutup acara yang mulia ini dengan bacaan doa bersama-sama, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang ahli iman. Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang ahli istiqomah. Allah jadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah. Kita senantiasa mendapat pertolongan Allah Ta'ala, bisa melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya,
dan kita dijadikan Allah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah fid dunyal akhirah. Ketika sakaratul maut, ketika ajal menjemput kita, semoga Allah Ta'ala menetapkan kita sebagai orang yang beriman husnul khatimah, kelak kita akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma arzuqna ilman nafi'a, Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukri wa husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an mata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'i. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita besok akan berjumpa lagi di Zona Islami Sore live dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah. Saya Anggi Wahyu pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.